Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sekarang ada di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Kita ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, tepatnya di gedung manajemen. Kita mau ngapain di sini? Kita akan ngobrol santai dengan direktur yang baru. Bukan baru-baru banget sih, udah agak lama, tapi orangnya semangat dan punya inovasi. Inovasinya apa aja, kita obrolin bareng sambil santai. Jangan kemana-mana, ikutin terus program. Come on! Assalamualaikum. Dok, apa kabar? Jam-jam gini ngobrol turun ke bawah nih? Ya, memang kita memang harus kontrol ya untuk lebih detail. Oke. Saya ajak Deku untuk around jalan-jalan ke Abdul Abdul Muluk. Muluk. Kita ada 8 hektar, menuangi 8 hektar. Oke. Mungkin kalau kita jalan hampir Lumayan jauh kayaknya kalau ada 50-60 kalori lah Hai. bisa keluar. Siap, Oke ya? dokter. Oke, Oke, dok. Come on. Kita jalan. Ya. Dok, sejak dilantik jadi direktur, apa ya? Rasanya kayak mana sih, dok? Kan dokter ini kan saya taunya jagonya bius nih, gitu kan. Sebelum di struktural, memang sebelumnya juga udah jadi wakil direktur ya, dok ya? Ya. Jadi direktur utama, perasaan pas ngantor di hari pertama itu gimana, dok? Ya, jadi memang saya kan praktisi. Ya. Ya. Ketika saya diminta untuk duduk dalam struktur, Ya. artinya saya harus sudah bisa selesai dengan diri saya sendiri. Menarik. Harus sudah bisa selesai dengan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Ya. Oleh Untuk karena- pribadi ya? pribadi. Oke, dok. Oleh karenanya kita mencoba untuk bagaimana kita berkarya Oke, Ya. oke. dalam arti luas ya. Ya. Ibadah, mengurusi banyak orang. Nah, itu. Karena ini kan perlu kesiapan, Ya. kesiapan mental, ya, kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kita juga harus mampu mengakomodir kepentingan Banyak pihak. banyak pihak. Ya. Mulai dari sivitas hospital ya, sangat lebih luas lagi adalah masyarakat Provinsi Lampung. Ya, dok. Jadi saya punya gedung, Oke. ini adalah gedung eksekutif. Wow, wow, wow. Gedung eksekutif saya ini sudah dibangun Sudah lama kan, dok ya? Ya, sejak 6 tahun yang lalu. Cuman kayaknya nggak kedengeran apa-apa kan? Ya, betul. Bener nggak, dok? Karena Iya. betul, karena memang butuh komitmen. Teman-teman mau praktek itu butuh komitmen. Susah merayu dokter spesialisnya mungkin? susah. Ah, Karena bener kan? Mereka lebih cenderung untuk mencari sesuatu itu di luar. Ya, betul. Oke, oke. Ke depan dengan penilaian rumah sakit itu berdasarkan kompetensi. Oleh karenanya kami berkomitmen untuk memberikan layanan eksekutif. Ya. 92% yang hadir di Abdul Muluk ini adalah CKN. BKN ya. Ya, oleh karenanya hanya sisa 8% untuk masyarakat Lampung. Yang 8% inilah yang bagaimana saya bisa mengakomodir mereka, kepentingan mereka. Dari ruang layanan eksekutif inilah lahir layanan estetika. Alhamdulillah, laser yang saya punya itu terbaik di Indonesia ya. Ya. Yang pertama itu punya Batam lasernya. Nah, Ini laser untuk apa nih, dok? lasernya untuk kecantikan. Jadi Oke, dokter estetika spesial tadi ya, dokter estetika. Jadi dokter kulit kami memberikan layanan estetika dan alhamdulillah itu antrinya panjang sekali saat ini. Ya, nah ini daftar layanan dokter yang berkomitmen dengan kita. Ya, Dok, ini kayaknya dulu belum sebanyak ini deh, dok. belum sebanyak ini yang memberikan komitmen kepada kita. Ada jadi banyak. Ya, ada klinik nyeri, kita mulai inisiasi. Ada klinik
berhenti merokok sudah kita inisiasi. Yang menarik lagi adalah besok kita akan hadirkan pelayanan lasik untuk masyarakat Provinsi Lampung. Bukan hanya masyarakat Provinsi Lampung, tetapi Sumatera bagian selatan itu akan kita tarik untuk bisa dapat layanan di eksekutif Mahan Munya ini. Oke. Ntar dulu, ini klinik berhenti merokok maksudnya? Ya, kita mencoba untuk mengikuti tren keinginan bahwa berhenti merokok itu mengikuti pola hidup yang baik dan normal. Tetapi ada banyak orang sulit untuk berhenti merokok. Oleh karenanya, karena saya punya konsultannya, ada dokter Luki di sana, ada dokter Cici, ada Tetra, ya. Banyak lagi udah dokter. Ada Sukarti, ya Francisca yang mau berkomitmen untuk memberikan layanan buat masyarakat yang berkeinginan untuk berhenti merokok. Iya. Ini menarik kan? Menarik. Ini kru podcast harus jadi pasiennya nih. Daripada berhenti merokok. Nah, di ruang eksekutif ini juga tahun ini kita berdirikan untuk kamar eksekutif, kamar operasi eksekutif untuk one day care, dan sudah dilengkapi ruang siam yang high end, ya, yang high end. Jadi siam itu apa dok? Siam itu adalah alat intervensi yang dipakai sebagai guiding untuk semua pelaku pemberi pelayanan intervensi. Ada intervensi nyeri, ada pelayanan DSA, kemungkinan nanti kita buka juga di sini untuk pelayanan DSA. Kalau di luaran mungkin pernah dengar terkenal kan dokter perawat ya, cuci brain wash. Okay. Ya. Kita akan menghadirkan itu juga di Provinsi Lampung ini dengan hadirnya teman-teman yang kita sekolahkan. Yang sudah pulang itu baru dokter bedah saraf intervensi, nanti dokter neurologi intervensi yang juga akan hadir. Nah, kita lanjut dok. ke inovasi yang lain. Kata kita. Dok, ini dok, ini yang bisa memperoleh layanan di sini itu siapapun. Yang penting dia maksudnya berbayar ya. Ya, jadi kalau layanan eksekutif ini kan 98% adalah JKN. Kita melayani masyarakat Papua ya. Okay. Oleh karenanya masih ada 8% yang kita harus berdayakan, upayakan akan menjadi revenue untuk rumah sakit ini. Ya, dong. Nah, terutama untuk mengakomodir kepentingan mereka yang biasa konsumtif untuk berobat ke luar Provinsi Lampung. Oh iya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi. Perlu jauh Abdul lagi. Muluk kita sediakan kita siapkan fasilitasnya. Dan itu memang berbayar. Dan caranya ya tinggal datang aja pokoknya ya. Tinggal kalau datang. perlu datang aja pokoknya. Ya, datang. Karena ada online. Ada layanan online ada juga layanan ya. Online. Oke. Dan untuk pelayanan yang barusan dijelaskan tadi, ini sebenarnya idenya Pak Gubernur apa inovasinya dokter nih? Itulah kita kan penuh inovasi juga, dipermudahan juga nih dok. Jadi komitmen kita sebagai layanan publik yang didukung penuh oleh RMD dan Jihan yang memberikan support bagaimana mendekatkan ya pelayanan itu kepada masyarakat. Ini inovasi Puahi, inovasi layanan kesehatan Puahi yang kemarin di launching oleh Ibu Jihan, klinik berhenti merokok dan klinik nyeri dan klinik nyeri. Dengan di hari yang sama kami meluncurkan shuttle bus Puahi, juga bersinergi juga dengan dinas sosial untuk rumah singgah Puahi. Ini maksudnya melayani pasien dan keluarga pasien seperti saudara maksudnya. Jadi gini, yang namanya ekspektasi tadi, harapan tadi ya. Harapan tidak akan pernah baik. Oleh karenanya saya mengambil satu filosofi dari pesisir ya dengan kata Puahi atau saudara. Artinya kami seluruh sivitas hospitalia bisa melayani dengan pedoman Puahi, bahwasannya yang berobat yang datang ke kita itu adalah saudara sendiri. Jadi, sehingga harus dilayani dengan
penuh tanggung jawab, harus berkompeten, ikhlas, tidak ada pembeda-bedakan gitu ya, adil. Nah, itulah filosofinya. Jadi inovasi Puaki itu kita ambil karena masih ada relevansi dengan klien. Kita lihat komitmen yang kita bikin. Ini adalah komitmen kita, ya. Puaki profesional, unggul, adil, kompeten, harmonis, dan ikhlas. Ntar dulu dok, ini idenya siapa ini? Ya, ini kan kita ambil waktu itu ketika masyarakat komplain tentang layanan di rumah sakit. Ya. Kemudian Di media sosial. dorongan Pak Gubernur untuk membuat suatu inovasi layanan yang terbarukan. Ya. Saya ambillah dari pesisir, Puaki. Ya, kita anggap mereka adalah keluarga kita sendiri. Bagaimana cara mereka melayani secara humanis dengan tagline-nya bekerja dengan hati, melayani dengan cinta. Nah, ini kita semua berkomitmen nih. Kami berkomitmen. Tidak hanya komitmen untuk tidak pungli, tetapi ini komitmen kita memberikan layanan terbaik, bekerja dengan penuh integritas, menjunjung tinggi etika, disiplin, dan tanggung jawab, bekerja dengan hati, melayani dengan cinta, bergerak bersama-sama, kita akan berkembang bersama-sama dengan mengambil nilai filosofi Puaki. Standar pelayanannya itu dokter ada konsultannya atau memang gimana nih dok? Nah, jadi gini, memang dengan hubungan kita dengan teman-teman di beberapa center-center, sehingga mulai dari tarif kita Tarif yang tadi ya nih ya? Ya, tarif itu digodok melalui satu telaah yang menghadirkan konsultan Profesional di bidangnya. profesional. Ya, tentu kita tidak berbayar dengan murah. Kita berani bayar dengan mahal untuk bisa ikut bersama-sama berdiskusi dan mengkaji ulang, mengikuti kultur dan kebiasaan apa yang ada di tempat kita. Jadi Nah, maksudnya dari bekerja sisi dengan hati, ya. melayani dengan cinta, bergerak bersama. Oke. Nah, ini kelam, sejarah kelam kita. Ya. Dari sinilah saya mengembangkan satu inovasi layanan yang kebetulan bukan hanya diterima oleh dokter anestesi di Provinsi Lampung, tetapi di seluruh Indonesia. Sejak Oktober 2022, saya membuka kelas baru untuk orang datang ke sini belajar, dan tidak hanya lokal, dari Uzbekistan, dari Pakistan, dari Filipina paling banyak, itu untuk datang setiap bulannya untuk belajar torakal spinal. Ini anestesi nih Untuk dari dari inovasi anestesi. Jadi Rumah Sakit Lampung ternyata tidak dikenal dengan kopinya aja. Kalau orang bicara tentang Lampung, khususnya dokter-dokter seluruh anestesi di seluruh dunia, maka dia akan ingat bahwa torakal spinal pionir di Asia adalah Lampung, Indonesia. Dan itu Deki. tutornya Dr. Ilham Ghazali. Ya, kebetulan saya melakukan inovasi itu. Pionirnya kami sebagai pionir untuk melakukan itu. Jadi di samping manajemen Abdul Muluk juga ternyata untuk Ya, keahlian jauh anestesinya sebelum saya duduk di sini di Abdul Muluk. manajemen, saya Sudah. mencoba untuk mengembangkan apa yang saya punya untuk orang lain, untuk masyarakat banyak, termasuk untuk keilmuan di Indonesia ini. Akhirnya di sini jadi sentral untuk kalau ada yang mau belajar datang kemari. Datang ke sini. Oleh karenanya, saya sudah bilang tadi, Oke. saya udah selesai dengan diri saya. Nah, oleh karenanya kita sekarang menginjak ke next level untuk masyarakat lebih luas lagi. Nah, ini tanah 1.700 meter. 1.700 meter ini Bakal dijadiin apa nih? kita akan jadikan untuk smart parking kita. Yang selama ini parkir menjadi problem buat kita. Iya, Bagaimana enggak? Banyak yang Ya, saya harus menampung parkir dari laboratorium, yang harus dari PMI, Iya. menampung ke sini juga.
Kemudian ya untuk pegawai kita punya 1.500 pegawai. Dari 1.500 pegawai Parkir kendaraannya mungkin 60% mereka bawa mobil. kendaraan. Ya. Nggak akan cukup. Bagaimana? Oleh karenanya kita Ini ya, akan nanti ya. dirikan ini 5 lantai. Oke. 5 lantai. Berikut dengan di atasnya adalah lamban untuk lamban Tupakuaki akan kita pindahkan. Yang semula jauh akan pindahkan di sini. Tempat menginap keluarga yang lagi dirawat ya. Ya, bukan hanya itu deh ini. Oke. Karena ketika kita mendapat pasien dari kabupaten, Rujukan dari kabupatennya. dia datang kebetulan tidak emergensi. Tapi ketika ini dinyatakan tidak emergensi dan dimintakan pulang, kan ini jadi masalah. Oleh karenanya kita fasilitasi dia untuk berada di lantai 5, nanti kelak untuk ada di rumah singgah yang kita bikin. Jadi Kapan gitu. pembangunannya nih dok? Tahun ini sedang disusun untuk pembangunan. Jadi kalau uji tanah sedang dikerjakan, Oke. ya. Jadi untuk uji tanah kelayakan 5 lantai. Jadi pembangunan memang membutuhkan waktu. Menurut tim bahwa memakan waktu sekitar 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke. Ya. Tapi setelah itu kita bebas Ya. dari permasalahan parkir. Dan pengelolaannya Dan dok? Green Hospital, Oke. Green Hospital bisa kita wujudkan di tahun 2027. Oke. Nah, itu salah satu Kok cepet sih gerakannya nih? lo harus begitu. Jadi gini deh, gini. Saya mau kasih tahu ke kamu. Iya. Abdul Muluk ini berdiri tahun 1914. Oke. Di zaman Belanda, kita udah berdiri menjadi rumah sakit waktu itu hanya untuk perkebunan Belanda. Bayangkan dari tahun 2019 sampai hari ini masyarakat Lampung belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Saya tidak berkeinginan untuk menjadi suatu layanan paripurna, tetapi menjadi layanan yang terpercaya aja. Bagaimana masyarakat Lampung ketika dia menginginkan satu pertolongan, yang dia pikirkan saya harus datang ke Abdul Muluk. Nah itu saya mau merubah mindset itu. Iya. Oleh karenanya saya harus bekerja berlari cepat Yes. untuk memenuhi itu. Sarana parkir sudah nyaman. Dari ketika dia masuk aja. Iya. Karena begitu orang masuk yang ada sekarang kemarin, Iya. ya parkir nggak ada. Parkir Repot, nggak ada, ya. itu menjadi permasalahan. Iya. Tapi ketika dia datang, udah masuknya nyaman, parkir tenang. Tinggal saya hanya mengaktifkan duta-duta puari. Nah Iya. ini satu inovasi lagi, bahwa setiap pendaftaran kan memang kita udah ada admission, Oh. ya, peserta admission, ya, petugas admission. Oleh karenanya muli-muli dan mengenai Lampung ini kan psikop. Nah, Memberdayakan itu dok. saya akan berdayakan mereka sebagai duta puari. Start Nah. semua. Startingnya kita di 25. Jadi 2026 kita starting di semua inovasi Sebuah itu lini ya. sudah berjalan. Jadi yang menjadi kelemahan juga di Abdul Muluk ini bahwa ruang ICU kita jumlahnya kurang. ICU ICU anak atau intensive care baik anak maupun dewasa. Oleh karenanya ada penambahan? 2026 kita starting ruangan halaman dari lantai bawah ini Oke. khusus untuk infeksi dan Perinatologi gitu dok. ya perinatologi. Enggak, perinatologi sudah berdiri, Ya. hanya untuk pediatrik. Pediatrik. Jadi ini kita siapkan ini. Ini ruangannya yang kita siapkan. Terus klasik tadi dok, kapan itu mulai? Ya di Januari. Oh yang ini Insya ya, Allah yang di ini Januari. yang Ya. tadi dokter sampaikan mau. Iya, Oke. kita kejar. Dikejar. Yakin bisa dok? Insya Tinggal berapa Allah. bulan lagi loh, Dok? Kan tinggal beberapa bulan. Jadi gini, itu kan hanya plug and play. Kalau alat itu Oh. kan sudah dirancangnya sejak September. Oh Kami iya. udah bergerak tuh sejak September. Kemudian diskusi seperti waktu kita
mempersiapkan kamar emergency yang diselesaikan juga dalam waktu 3 bulan selesai. Nah, ini paling cepat pertengahan Januari kita sudah bisa mengundang owner untuk hadir, mengundang Pak Gubernur untuk bisa melaunching pelayanan listrik di eksekutif kita. Gitu Deki. Dan nah, ini sekarang kita ke yang 92% nih dok, Yuk, yang sambil DKM jalan. nih. Ya. Sambil jalan. Dok, gimana sih trik dokter Imam membenahi pelayanan khususnya yang JKN kan terkenal nih, tahu nih, nggak cuma di Abdul Muluk sih, itu rahasia umum lah. Semua pasien BPJS itu kadang-kadang mendapat perlakuan yang kurang mengenakan. Ya, jadi ini Gimana ini caranya? ada Dok? satu persepsi yang salah Ya. bahwa ada pembeda-bedakan yang namanya BPJS dan umum. BPJS dengan umum. Itu salah besar ya. Karena 98% itu kami itu menerima pasien dari JKN semua. BPJS itulah yang memang Ya. dilayani terbesar. Jadi nggak ya. ada ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kelas 3-nya Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya. Nanti kita ke bagian bedah Ya. Rumah Sakit Abdul Muluk Baik. bahwa pelayanan umum maupun pelayanan BPJS. BPJS Oke. itu tidak ada perbedaan Beda. karena Baik. konsultannya sama. Ya. Di pelayanan Ya, pakai tetap. konsultan. Kan kita ini kan tipe A. Ya, oke. Tipe A itu menerima rujukan dari Dari kabupaten tipe C dan B. tipe B Ya. dan tipe B. Oleh karenanya layanan di tipe C dan tipe B kan tidak ada konsultan. Nah, kita siapkanlah Ya. konsultannya. Ya. Jadi pelayanan konsultan. Mereka yang datang ke sini semua rata-rata dikerjakan oleh konsultan. Hampir semua sudah dikerjakan oleh konsultan. Misalnya usus buntu, ya bedah umum juga mengerjakan, tapi konsultan juga mengerjakan. Onkologi, bedah umum mengerjakan, tapi konsultan onkologi saya di sini juga sudah ada 2. Itu ya pelayanannya juga ada sesuai ya. Selain mempersiapkan sumber daya manusia, Abdul Muluk harus mempersiapkan infrastrukturnya berdasarkan penilaian kompetensi yang distandarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ke depan saya yakin kompetensi kita di Abdul Muluk ini lebih mumpuni lah kompetensinya dibandingkan rumah sakit swasta yang lain. Kamar operasi kita tambah kamar operasinya. Sekarang udah ada berapa? Kamar operasi kita ada 16 kamar operasi kan. Ya, jadi ini adalah contoh ruang kelas 3. Ini kelas 3 nih dok. Ini kelas 3, ini ruang PHT contoh. Ya. Assalamualaikum. Maaf ya, kami mau lihat ruangan ini. Ini hanya di 4 pasien. Kalau dulu kelas 3 itu bisa jempet-jempet. Iya. Kalau sekarang ya alhamdulillah dalam satu ruangan ini hanya khusus 4 pasien saja. Pasti pakai AC supaya nyaman. Nah ini kan sejalan dengan keinginan Pak Gubernur ya. Kesehatan juga dan keinginan Pak Gubernur untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya yang baik untuk pelayanan ini. Kami silakan. Beti juga Ya bisa nilai sendiri, jadi bisa ya nilai bisa sendiri. kita lihat ya. Oleh karenanya Kalau ada bahasa yang membeda-bedakan pelayanan tadi itu ada big bro. Jadi kalau ke depan saya berharap mau merubah mindset mereka untuk setiap kali mau mendapatkan pertolongan, ya Abdul Muluk tempatnya gitu. Ya. Ini lagi nih, saya mau tunjukkan lagi. Jadi ini semua kelas 3. Ya, ini anu saya, kepala ruangan saya. Ntar dok jangan marah tapi dok, Oke, saya oke. mau tanya. Bu,
dokter Imam galak nggak? Satu punya ya. Terus Bu, sering turun nggak Bu, dokter Imam? Makanya nggak bisa terselip gimana Saya ini ya? dulu dokter anestesi, sehingga Oh, iya, iya, ruangan iya, iya. itu saya nggak sudah familiar saya. Iya. Sudah familiar karena saya harus visit pre-op saya. Oh gitu. iya. Udah, Jadi oh, saya iya, tahu iya. kelemahannya. Oh, Hmm. ruangan itu harus bikin sejuk itu seperti apa ya? Seperti apa ya? Kita udah paham. Jadi, nah ini. Assalamualaikum. Ibu, udah makan? Alhamdulillah. Gimana? Sudah makan Ibu ya? Oke, good. Izin Nah, ya, Pak. inilah. Ruangannya besar. Suami bisa menunggu. Nggak perlu berdempet-dempetan. Dok, Sumpah. saya boleh tanya langsung wawancara Boleh, pasien kan? silakan. Pak, Silakan. Bu, waduh, maaf Bu, Ibu, kapan saya masuk? gangguin. Pelayanan di sini yang Ibu rasakan gimana? Sendirian kamu? Bagus ya Bu ya? Mana yang nunggu? Perawatnya cepet gitu datang kalau dipanggil. Oh, Pas di mau mana masuk tinggal? rumah sakit kemarin, Oh, dekat sini ya. oh, Tahu? iya. Perawatnya ada yang galak nggak Bu? Oh nggak ada. Bu, jangan karena dia datengin libur dong. Iya. Terima Iya, kasih iya. ya, Bu. Kami akan Sehat ya, Bu. Baik. Oke, Oke, luar biasa. itu Pak, ya. makasih ya Pak. Jadi inilah kami. Yes. Kami menjaga citra layanan publik yang kita emban ini kan sebagai muka dari pemerintah Provinsi Lampung. Kalau kami bekerja dengan nyaman aja sudah diganggui, Iya. bagaimana kita mau bekerja dengan baik? Sementara masyarakat dengan jari lentiknya menuliskan sesuatu, menjudgment, ya, saya rasa itu nggak fair juga. Please deh, you datang lihat apa yang kami kerjakan. Kami sudah berbuat banyak untuk masyarakat Lampung. Itu yang harus. Ini bukti. Iya ini Ya, buktinya. ini Dok. buktinya. Oleh karenanya kedatangan media ini saya sangat berharap karena kita butuh kolaborasi. Ya. Apa yang sudah kita kerjakan itu memang harus diberitahu. Iya betul. Siapa yang memberitahu? Media. Ya. Jadi bukan tugas Ya. saya lagi. Core saya di pelayanan. Ya. Nanti memberitahu adalah media. Tapi bukan kami kerja di layanan, tapi media justru Reaktif. menjudgment Oh. jeleknya rumah sakit Abdul Muluk. Aduh, Iya. kami kerja sampai hari ini belum pulang Bu, maaf Bu ya. Ruangannya nyaman. Saya udah tanya perawatnya cepet respon. Begitu masuk kemarin langsung dilayani. Artinya yang Coba ini no yang baru masuk nih. oh. Ibu, ditantang yang juga nunggu ditantang. siapa? Kok sendirian sampean? Artinya keluar pulang dulu. Pulang dulu. Berani sendirian? Berani? Bu dari mana Bu? Hari ini Oh dari Natal. Terus manggil perawatnya cepet datangin perawatnya. Terus Kami siapkan ini Pak. nyaman Bu? Ada yang galak atau? Ini bukan? Udah dua nih. Iya. Wah, udah berubah. Dan satu lagi, Siap. bahwa keterbukaan publik itu kami sudah menyiapkan satu dashboard, baik itu di IGD maupun di admission. Mhm. Nanti kita lihat bahwa kamar ini misalnya ini kan kosong nih. Mhm. Di sana itu terbuka, Oh, ada ini merah, ada hijau, ya kan? Oke. Nah, Ketersediaan kamar itu ketahuan, ya. ya. Jadi nggak ada lagi cerita. Nah itu juga ada isunya tuh Dok. Ya, betul. Jadi gini, kesiapan masuk ke kamar itu memang agar petugas di ruangan tidak terlalu berat. Ya kan, saya ini sedang krisis juga kepegawaian, tapi saya udah lapor Pak Gubernur untuk merekrut Perawatnya Dok. merekrut tenaga Oke. asisten perawat di kemudian hari bahwa
biar hubungannya langsung. Jadi ketika butuh penyedia kamar, kemudian masyarakat bisa lihat kok ada ruangan dan bisa langsung ditransfer ke ruangan, sehingga pemeriksaan laboratorium mereka bisa dilakukan di ruangan saja tanpa harus menunggu di IGD. Di IGD hanya menentukan ini diagnosanya ini, penanggung jawabnya ini, nanti silakan berikan hadisnya gitu. Oke, kita mau lihat apa lagi nih? Yang itu tadi dok, yang kalau memang nggak terlalu jauh jalannya, ngelihat apa persediaan kamar Ayo. itu, dok. Itu Ayo ada, kita di situ ada dok. di IGD. Ya. Kita ada di IGD. Oh ya, saya sebenarnya mau tunjukkan ada Apa, satu Dok? ruangan. Halo, nebeng dong. Ayo. Iya. Jadi ini Ruangan apa nih dok? koas, kamu koas? Ya. Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk selain sebagai wahana pelayanan, juga pendidikan dan pelatihan. Dan iklan kita sudah diakui sebagai kita dengan akreditasi A, sehingga penyelenggaraannya bukan hanya lokal tapi internasional kita mampu. Udah ada yang dari internasional. Iya, udah sering sekali kita untuk kegiatan itu. Gitu. Aja ibu. Ayo, sini kita dok. Oh, Ini lantai. ini lantai 1. Nah ini. Jadi Dok. revenue center lainnya yang mau saya tunjukkan itu, tapi sedang dalam penggerapannya di sana. Jadi ada revenue center yang kita harapkan untuk bisa memberikan sumber sumbangsih Iya. ya Berpendapatan buat pendapatan Abdul ya, Muluk ya. Muluk. Iya. Di sana ada forensik yang sedang kita garap. Ruang forensik. Ruang forensik itu bukan hanya pemberian visum, Oke. ya permintaan untuk Dari kepolisian dan lain-lain. kepolisian saja, tetapi besok yang akan kita kembangkan adalah penelitian di bidang sel, stem cell, sampai dengan kita penyediaan untuk kadaver. Selama ini, Banyak banget sih dok. Terus ya gitu. selama ini kan kita bisnis kadaver itu kita meminta untuk kadaver itu mintanya dari India. Biasanya kita minta dari India. Sekarang kita sedang menyusun kebijakan dan dasar hukum untuk kita bisa produksi itu, mengingat ada banyak orang yang tidak dikenal, tidak punya identitas, yang ketika meninggal kan ini bisa dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Nah, itu kita ke arah sana. Jadi mengembangkan fungsi itu juga ya. Ya betul, fungsi pendidikannya juga dan penelitian. Ya. Oke, kita ke IGD. IGD nih ya dok ya. Ada comment center di sini. Ini ruang kontrol ini. Ini sini. Oh, oke. Ya. Ini ruang kontrol. Jadi sudut manapun di Abdul Muluk ini Sudah tercover. sudah banyak matanya. Sehingga Tapi masih ada nggak dok kejadian yang keluarga pasien dimaling dan lain-lain itu? ya sudah nggak ada. Tetapi kalau pencurian masih ada ya. Satu dua lah pernah ada komplain. Tapi akhirnya ketakutan, dia lari kemana, dia lari Iya. tangkap siapa orangnya, tahuan biasanya nggak bisa, udah langsung bisa ke tangkap. Ini sebagian di ruangan ini, kemudian sebagian di ruangan SIM RS, ya. Tapi ini untuk satpam, kepala satpam, Iya. untuk memantau. Ya, Oh, tembus ke sini. Oke. ya. Sana kan untuk HD, fasilitas HD itu udah kita jalankan sejak 15 tahun yang lalu, dan ini kan tidak banyak yang diketahui orang. Nah, dengan kehadiran Deki, Ya. Bisa media ini, Ya. bisa memberitahukan bahwa sudah loh banyak yang kita kerjakan. Iya. Ternyata banyak ini. Ya. Ini nurse station loh. Oh ini ya dok ya, tadi katanya ruangan. Oh ya, ini dia. Iya. Yang merah itu artinya yang tersedia. Yang kuning itu bentar lagi pulang. Oke. Yang hijau itu yang kosong. Gitu loh.
Jadi Ah. memang kelihatan ya Oh dok. iya dong. Ya, kesediaan tempat rawat inap. Kita Ini yang di semua ruangan kan dok, Ya. bukan cuma ruang anak kan? ya ada di kelas 1 ada 126 bed. Kelas 1 Pinere tersisa 4 tuh. Ada tulisan itu. Kelas 3 303, ruang anak ada 342. Ini sisanya. Gitu ya. Jadi Jadi kelihatan banget. nggak boleh lagi ada orang fitnah. Oh. Saya udah dari jam 10 nggak dapat kamar. Warganya bisa lihat kok di situ. Nah ini dashboard yang kecil. Saya bisa lihat mesinnya. Emang ada yang gede lagi dok? Wah, supaya puas matanya. Ya kan? Kita di sini. Ini kita di sini. Ini triasenya oleh tim triase. Dari triase nanti dipilah-pilah. Ya. Mana emergency, mana emergency, mana yang harus masuk ICU dengan segera. Selamat siang. Ini ruang admission. Nah, ini ruang untuk keluhan pelanggan. Jadi kalau Kalau ada yang mengeluh, kami sediakan dia di sini untuk berbicara. ada petugasnya dok. Ada petugasnya, ada. Yang standby ya. Ada 24 jam standby di sini. Jadi dia nggak perlu teriak-teriak di sana mengganggu orang lain. Ya. Baru tahu nih kita nih. Ya. Karena yang memang harus banyak harus diluruskan dok. Ya. Jadi Di ruang buat ya. ini ruang admission, ada ruang komplain. Ruang komen. Namanya ruang komplain ya. Keluhan pelanggan. Di ruang rawat jalan juga saya siapkan ruang ini namanya ruang quiet room, ruang tenang. Saya kasih nama ruang tenang Di rawat jalan, oke. di rawat jalan supaya dia nggak teriak-teriak nunjuk perawatnya. Oh, bapak, Iya, iya, iya. Nah, silakan. Jadi inilah Fasilitasnya udah disiapkan. pelayanan pelanggan yang komplain secara langsung, ini tempatnya. Yang secara tidak langsung ada wadahnya, baik itu media sosial, nomor WhatsApp group, bahkan ada kanal-kanal yang berconnecting dengan nasional. Connecting ya, jadi sigap itu ya, jadi ada kanal pengaduan yang termonitor secara nasional. Jadi orang dari pusat bisa melihat ada apa dia ini, apa yang terjadi, apa respon mereka, apa yang sudah mereka kerjakan. Contoh kasus yang kemarin, dalam waktu 24 jam kita udah selesaikan, kita udah clearkan, ya bahkan permintaan kita untuk penilaian karena itu sanksinya administratif, kita serahkan ke inspektorat. Tidak lebih dari 24 jam kita Selesai. serahkan dan mereka datang langsung investigasi ke lapangan sesuai nggak dengan laporan yang kita punya, sinkron, diputuskan gitu. Nah, Ini kayak gawat dokter ini. ini kan nanti Ya, Ini ini kalau- ahli jadi apanya? ini kan jadi taman terbuka hijau, orang bisa Oh, itu itu jadi ini itu jadi RTH. RTH. Wah, kerennya orang. Beneran sih dok, ini bakal RTH. Iya bener dong, masa saya bohong? Nggak mungkin saya bohong-bohong lagi. Bener-bener ditunggu ini berarti. Itu berdiri berat, ini terbuka hijau. Ada taman, jadi orang juga nggak stres. Yes. Nunggu juga, Yes. ada kafetaria. Sementara ini kan baru ada kafetaria. Kece doang. Kopi kece, tapi nanti kita buatkan center untuk kafetaria. Wow. Idenya siapa nih? Ya, Gak usah ditanya. ide kami semua. Iya. Kami kan tim. Iya. Semua diputuskan secara tim, tidak bisa diputuskan oleh sendiri. Dan bila mana ada ide, disampaikan dalam pertemuan ya. Jadi semua wadir tidak mengerti apa yang menjadi keinginan bersama, bukan keinginan pribadi. Tahun-tahun dahulu lah, saya kalau 1 tahunnya. Ya. Namanya direktur tuh one man show dok. Ya, Kalau dokter Imam kelihatannya one team, one tim. Ya, soul. Yes. kita kerja tim. Kerja tim ya dok ya. Kan tagline-nya sudah saya rubah. Kalau kemarin tagline-nya apa ya, bisa karena bisa gitu ya.
Kalau saya sekarang kan bergerak bersama, berkembang bersama. Jadi kalau kamu mau berkembang bersama-sama, kita harus bergerak bersama-sama. Jadi nggak boleh lagi ada orang terkenal di luar negeri nggak ketahuan. Kan contohnya saya mengerjakan secara diam, bergerak dalam diam. Tiba-tiba orang dari luar negeri datang ke sini, belajar. bingung PPSDM-nya. Loh, apa ini, dari mana nih? Akhirnya kita terangkan, oke, kalau gitu itu kita kembangkan jadi layanan inovasi. Nah, oleh karenanya tidak boleh lagi ya kalau mau terkenal semua sivitas hospitalnya harus dilibatkan gitu. Jadi tagline-nya sudah saya rubah menjadi bergerak bersama, kita akan berkembang bersama-sama. Wah, luar biasa. Segmen terakhir, Ya. Pak Direktur, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat? Silakan Pak Direktur. Saya berharap Rumah Sakit Abdul Muluk menjadi rumah sakit yang dapat dipercaya oleh masyarakat Lampung. Karena kita akan penuhi semua layanan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, serta support penuh dari Pak Gubernur serta Ibu Wakil Gubernur. Kita berkomitmen untuk melayani masyarakat Lampung sebagaimana layanan publik yang diharapkan menurut nawacita yang menjadi harapan pemerintah daerah. Luar biasa. Baik, demikian obrolan santai kita dengan Direktur Abdul Muluk, Dr. Imam Ghazali. Cuman satu, pemirsa, cuman satu, saudara. Yang diperlukan di sini hanya kepercayaan dari Anda. Selanjutnya, biarkan manajemen Abdul Muluk bergerak melayani dengan optimal. Dan satu lagi pesan kami adalah, dari tayangan-tayangan yang sudah kita saksikan tadi, itu tidak ada yang direkayasa karena memang begitulah apa adanya. Begitulah yang terjadi, itulah nyatanya. Jadi jangan juga kita terprovokasi dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan cross check terlebih dahulu. Demikian obrolan ini, semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu, Pak Dokter. Masya Allah, sehat-sehat selalu. Salam Puagi. Ya, luar biasa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.